Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Irawan Setia Widodo, JKP Angkatan 7, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.1. Modul ini bertujuan untuk agar JKP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pengertiannya, yaitu sebuah usaha pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk memenuhi semua kebutuhan siswa di kelasnya. Sebagai guru tentunya dipahami bahwa jumlah murid yang diajar di dalam kelas memiliki keberagaman tersendiri, karena sejatinya setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Dengan keunikan tersebut, guru sebagai pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam memahamkan materi kepada murid dan memfasilitasi agar semua murid mampu memproses ide atau informasi yang diperolehnya, serta mampu mengembangkan suatu produk sesuai dengan kemampuan muridnya masing-masing. Untuk itu, pada pembelajaran berdiferensiasi perlu persiapan atau strategi pembelajaran yang tepat dari guru, baik meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan mengacu pada aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah lingkungan belajar yang nyaman dan menarik. Dengan lingkungan belajar yang nyaman dan menarik diharapkan para siswa akan tertarik dengan materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Dengan siswa merasa nyaman, sudah menarik dari awal, sehingga diharapkan materi tersebut akan mudah masuk ke dalam diri siswa tersebut. Ciri yang selanjutnya adalah menggunakan berbagai macam media untuk menyampaikan pembelajarannya. Media ini bisa berupa media cetak, berupa kartu, bisa berupa bacaan, berupa video, berupa PowerPoint. Media-media yang beragam tersebut merupakan diferensiasi sebuah konten yang disiapkan oleh guru. Ciri yang selanjutnya adalah mengakomodir kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Gaya belajar siswa sangat bermacam-macam. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengakomodir gaya belajar siswa yang bermacam-macam tersebut. Untuk selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, ataupun diferensiasi produk. Dalam diferensiasi proses merupakan strategi untuk membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Sedangkan diferensiasi konten berkaitan dengan media, berkaitan dengan materi pengetahuan, dan keterampilan yang ingin disampaikan kepada siswa. Untuk diferensiasi produk merupakan hasil karya siswa yang berbeda-beda. Bisa berupa
Catatan bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan, bisa berupa produk presentasi di depan kelas, bisa berupa video, dan lain sebagainya. Dasar pemetaan kebutuhan belajar murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid. Sebelum mempelajari materi atau topik, guru perlu memetakan kebutuhan murid. Dalam hal ini, guru harus mendiagnosa kesiapan belajar murid. Misalnya, pada diferensiasi konten, ada murid yang sudah siap mempelajari materi yang di dalamnya berupa masalah, berupa tantangan. Ada juga yang masih perlu mempelajari hal-hal mendasar untuk memahami materi tersebut. Maka, seorang guru harus mengetahui kesiapan belajar murid dengan cara tes awal atau diagnosa awal. Yang kedua adalah minat belajar murid. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru harus memetakan murid berdasar minat belajarnya. Sebagai contoh, ada murid yang senang belajar seni, ada yang olahraga, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, guru harus siap untuk memfasilitasi kebutuhan murid tersebut. Guru dapat memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya, misalnya dalam menghasilkan produk. Dalam berdiferensiasi produk, murid menghasilkan produk-produk yang beragam. Ada audio, video, poster, dan lain sebagainya. Yang ketiga, profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan murid berdasar profil belajar murid lebih bagaimana murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang beragam atau bervariasi. Misalnya pada diferensiasi proses, untuk murid yang memiliki belajar atau gaya belajar visual, maka pada proses pembelajaran guru dapat memberikan materi yang menggunakan media gambar, misalkan PowerPoint, grafik, dan sebagainya. Ada juga murid yang memiliki gaya belajar auditori, maka guru dapat memberikan materi menggunakan atau diiringi dengan musik. Dengan ketiga dasar pemetaan tersebut, guru akan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan baik supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai, yaitu mampu mengakomodir segala perbedaan dari murid, apa yang dibutuhkan oleh murid dalam belajar, dan apa yang dapat dilakukan oleh murid terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tersebut. Yang ketiga adalah penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada asesmen as learning atau tes formatif. Dengan melakukan tes diagnostik atau tes awal pada siswa-siswinya. Yang kedua ada tes formatif, assessment for learning. Selama proses pembelajaran dengan memantau keaktifan siswa-siswi atau murid-muridnya. Yang ketiga ada tes sumatif atau assessment of learning, yaitu membuat penilaian berjenjang, tier assessment, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa-siswinya terhadap materi yang dipelajari. Dalam tes ini dapat juga penilaian terhadap produk-produk siswa yang berbeda-beda. Misalkan produk yang dihasilkan berupa video, audio, catatan, tulisan, dan lain sebagainya. Demikian video dari saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga memberi manfaat bagi kita semua.
kritik dan saran saya tunggu untuk perbaikan kualitas video selanjutnya. Terima kasih.